Halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel PP Adus. Film dibuka dengan adegan yang menunjukkan kota Tros yang terlihat sangat suram. Para pasukan terlihat memiliki ketakutan yang luar biasa terhadap kengerian Titan, karena mereka melihat teman-temannya mati di depan mata kepalanya sendiri. Berbeda dengan Mikasa, dia tidak takut sama sekali saat berhadapan dengan Titan. Di situ terlihat Mikasa sedang mencari keberadaan Eren. Dia tidak tahu di mana sahabatnya berada. Scene berganti dan melihatkan para Titan sedang menguasai pangkalan militer para prajurit. Terlihat banyak dari pasukan yang sudah mulai putus asa. Dari mereka, banyak yang memilih untuk bunuh diri. Ditambah lagi, mereka bingung karena bahan bakar manuver yang mereka gunakan sudah hampir habis. Tapi di sisi lain, Titan sedang menguasai pangkalan militer mereka. Mereka tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Di situ, Mikasa terlihat sudah bertemu dengan Armin dan langsung menanyakan di mana keberadaan Eren. Armin menceritakan bahwa semua anggota regunya sudah mati dihajar oleh Titan. Itu berarti Eren sudah mati dimakan oleh Titan. Mendengar hal itu lantas membuat Mikasa seperti kehilangan akal sehatnya. Dia berniat untuk bertarung melawan para Titan sendirian. Tapi karena melihat semangat Mikasa, tanpa disadari, hal itu menjadi sebuah penambah semangat bagi para pasukan untuk bertarung. Scene berganti dan memperlihatkan Mikasa yang kini telah kehabisan bahan bakar manuver 3D-nya. Samping itu, muncul juga seekor Titan yang mendekat ke arah Mikasa dan berniat untuk memakan Mikasa. Di situ Mikasa bimbang antara ingin menyerah dan mati di tangan Titan itu, atau bertarung melawan mereka dan bertahan hidup. Tapi di situ Mikasa lebih memilih untuk bertarung melawan Titan menggunakan sisa tenaga yang dia miliki. Akan tetapi pula, sekali lagi sungguh sangat disayangkan, tanpa manuver 3D-nya, Mikasa dapat dengan mudah dikalahkan oleh Titan itu. Hal aneh kembali terjadi. Kini muncul lagi seekor Titan dan secara tiba-tiba menyerang Titan yang lainnya. Para pasukan menyebut Titan itu sebagai Titan yang abnormal. Kenapa? Karena dia menyerang Titan lain tanpa alasan yang jelas.
Di situ Armin melihat bahwa Titan abnormal itu adalah sebuah kesempatan untuk mereka bisa bertarung melawan Titan yang lain dan mengambil alih kembali pangkalan militer yang saat itu sedang dikuasai oleh Titan. Armin bermaksud mengadu antara Titan melawan Titan. Hal itu juga akan dimanfaatkan oleh anggota regu yang lainnya untuk segera menuju ke pangkalan militer dan mengisi bahan bakar manuver 3D-nya yang mayoritas dari mereka sudah kehabisan itu. Singkat cerita, mereka sudah sampai di pangkalan militer. Akan tetapi, hanya sedikit dari mereka yang selamat. Para Titan juga sudah menguasai lantai 1, yang itu mengakibatkan mereka tidak bisa mengisi bahan bakar manuver 3D-nya. Hal itu membuat pikiran mereka menjadi kacau dan mulai menyalahkan satu sama lainnya. Di sini kita bisa melihat bahwa Mikasa, Armin, dan Connie juga berhasil sampai ke pangkalan militer dengan memanfaatkan Titan aneh tersebut. Tidak lama setelah itu, mereka mulai menyusun rencana untuk melawan para Titan yang sudah berada di lantai dasar gedung itu. Tapi lagi-lagi dengan rencana yang Armin keluarkan, mereka berhasil mengambil alih pangkalan militer dan membunuh semua Titan yang berhasil masuk ke pangkalan militer. Kini mereka bisa sedikit bernafas dan menggunakan kesempatan itu untuk mengisi bahan bakar mereka. Bahan bakar peralatan manuver 3D punya mereka masing-masing. Singkat waktu, kini mereka sudah bersiap untuk keluar dan kembali bertempur melawan Titan. Tapi sesampainya di luar, mereka dikagetkan dengan pemandangan yang sangat menakutkan. Titan abnormal yang membantu mereka kini sudah dimakan oleh para Titan yang lain. Dan secara aneh, Titan abnormal itu tidak meregenerasikan tubuhnya dan ia tumbang karena kehabisan tenaga. Akan tetapi, di situ kita bisa melihat Eren yang tiba-tiba muncul kembali dari balik tubuh Titan abnormal itu dengan keadaan yang sudah lemas. Mikasa yang melihat itu langsung cepat turun dan langsung memeluk Eren. Aneh, luka di tubuh Eren hilang semua. Dia seakan tidak pernah terluka. Padahal jelas, saat itu Armin melihat kaki dan tangan Eren sudah patah dimakan oleh Titan. Rekan-rekan Eren terlihat bingung melihat apa yang ada di depan matanya. Scene berganti
dan menunjukkan pasukan pengintai yang sedang dalam misi penyelamatan di sebuah desa di luar tembok. Di situ kita diperlihatkan kehebatan bertarung Kapten Levi yang sedang menyelamatkan rekan-rekannya dari serangan Titan. Di situ juga terlihat Komandan Hanji yang ternyata dia sangat terobsesi dengan Titan. Dia adalah seorang dokter yang meneliti tentang Titan. Scene berganti lagi saat Eren, Mikasa, dan Armin sedang diinterogasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di situ mereka bertiga akan dibunuh dengan cara diledakkan oleh meriam yang ada di atas tembok. Hal itu dilakukan karena mereka mengetahui bahwa kenyataannya Eren adalah seorang Titan, di mana Titan yang saat ini adalah musuh umat manusia. Di situ Eren sudah menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu apa yang terjadi, akan tetapi komandan itu seperti tidak mau mendengar dan lebih ingin untuk membunuh Eren. Di situ juga kita bisa melihat Eren sekali lagi menggunakan kekuatan Titannya untuk melindungi Armin dan Mikasa dari ledakan meriam itu. Film ditutup dengan adegan Eren berubah menjadi setengah Titan dan kita bisa melihat betapa mengerikannya wujud Titan itu. Film Shinkeki no Kyojin episode 7-9 berakhir.